Perkenalkan, nama saya Dian Terus dari kelas 11 Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pembentukan DPU PKI dan PPKI, serta proses terciptanya teks proklamasi dan sampai dibacakannya. DPU PKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. DPU PKI dipimpin oleh Dr. Kajeng Raden Tumenggung Rajimandoyaningrat dan wakilnya yaitu Ichi Bageswesio dari pihak Jepang dan Raden Panji Soeroso dari pihak Indonesia. Ada terdiri dari 67 anggota yang merupakan perwakilan dari tiap-tiap daerah di Indonesia. Mereka membantu Dr. Kajeng Raden Tumenggung Rajimandoyaningrat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab DPU PKI. DPU PKI melaksanakan sidangnya sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cowo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk mempartimuraya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia. Apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang? Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dainepon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meresapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya, berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang, serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala, berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia, menurut dasar Hasko IQ. Jakarta, 17 November 2604, Cowo Sangin. Pertama, menetapkan dasar negara, sedangkan sidang kedua menyusun undang-undang dasar untuk negara Indonesia yang merdeka. DPU PKI dibentuk bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Adalah PPKI. PPKI merupakan singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai ketua dan wakilnya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang, namun bertambah 6 orang dan menjadi 27 orang. PPKI melaksanakan sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini menetapkan beberapa hal, termasuk penetapan Undang-Undang Dasar dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. PPKI sangat berperan penting dalam proses pembentukan kemerdekaan Indonesia yang merdeka, dan PPKI juga dapat berperan penting dalam mempersiapkan dasar-dasar pemerintahan yang akan digunakan setelah kemerdekaan. PKI dan BPKI memiliki tujuan dan waktu yang berbeda. BPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang bertujuan untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Sementara PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang berfokus pada persiapan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Jadi BPU PKI fokus pada penyelidikan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia, sementara PPKI fokus pada mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Proses terciptanya teks proklamasi sampai dibacakannya. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Setelah beberapa jam kemudian, Ahmad Soebarjo datang dan bernegosiasi dengan para pemuda.
Setelah negosiasi berhasil, akhirnya Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dilepaskan. Setelah itu mereka kembali ke Jakarta dan tiba di rumah Laksamana Tadashi Maeba dan beristirahat sebentar. Setelah itu, mereka berdiskusi untuk menuliskan teks proklamasi Indonesia, tepatnya di ruang makan, di mana Soekarno menuliskan naskah asli dan Muhammad Hatta memberikan teks agar singkat dan jelas, sementara Soebarjo memberikan masukan agar penyusunan dalam teks sempurna. Dan akhirnya, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Penggasahan nomor 56 Jakarta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kesimpulannya, proses terbentuknya BPU PKI, PPKI, sampai terciptanya teks proklamasi melambangkan sebuah perjuangan para tokoh yang berperan penting dalam membentuk identitas bangsa. Jadi, kita sebagai remaja harus ikut memperjuangkan dan sama seperti para tokoh untuk menjaga kemerdekaan Indonesia.